bagi yang berdiri syarat utamanya yang belakang tidak ada yang teraniaya. Lihat ya, tidak usah banyak. Bagi yang berdiri syarat utamanya yang di belakang tidak ada yang teraniaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berzikir subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Maaf hadirin, paling tidak boleh cerita dirinya sedang sakit. Jadi yang terpenting dari kegiatan kita bukan keputusan hakim. Yang terpenting dari apa yang kita lakukan ini, Allah nerima, ridho kepada apa yang kita lakukan. Benar? Ini harus jelas dulu nih ya. Jangan sampai jauh-jauh dari sana ke sini padahal niat salah, perilaku salah. Terus apa artinya yang kita lakukan kalau Allah tidak ridho kepada kita? Benar tidak hadirin? Jangan sampai kita sibuk memikirkan Pak Ahok sampai lupa memikirkan akhlak kita sendiri. Jangan sampai kita menginginkan keadilan ditegakkan oleh majelis hakim tapi lupa kepada keadilan akhlak kita sendiri. Kita akan nanggung dari apa yang kita lakukan, bukan nanggung dari yang orang lain lakukan. Halo? Jelas tidak? Ya sudah, alhamdulillah, terima kasih hadirin. Nah, jadi kegiatan aksi bela Islam ini sebetulnya Islam tidak perlu dibela, sudah sempurna. Ini mah bela diri. Kita melakukan ini tuh untuk jadi amal kita. Nih, siapa yang ikut aksi ini berkerugi? Nah, mulai melotot ya. Mari kita baca surat Al-Asr sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jelas sekali dalam ayat ini bahwa yang hadir ini belum tentu untung semua kecuali yang mengalami 4 ini dalam aksi bela diri ini ya. Terlalu keren kalau kita nyebut bela Islam ya. Kita yang dibela Islam, benar? Islam itu sudah sempurna, tidak perlu pembela. Ada ladang amal seperti ini, harusnya kita bisa jadi selamat. Jangan merasa bangga kita ngumpul-ngumpul begini, karena ini belum tentu selamat kalau kita tidak 4 perkara ini. 1. Siapakah yang paling beruntung dari aksi kita? Yang pertama adalah orang yang beriman dan dengan aksi ini makin nambah imannya. Lalu mau ngapain kita gini-ginian kalau iman gak nambah? Seperti pilkada kemarin, pemilihan kepala daerah secara langsung. Ya sekali-kali sesuka saya. Dengar, itu harus yakin yang menentukan jadi gubernur itu bukan kita, tapi Allah. Baca surat Ali Imran ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Karena Allah menghendaki Mas Anies dan Sandi diuji jadi gubernur, takdirnya udah ada itu di Lauh Mahfuz, maka
yang nyoblos jadi nyoblos itu. Walaupun dikasih apa? Sembako, katanya pilih yang kedua ya, pilih yang kedua. Akhirnya dengan logonya 1, 2, 1, sos aja nomor 3. Jadi kalau Allah mau menakdirkan sesuatu, maka jalan menuju sesuatu akan Allah buat. Karena Allah menakdirkan Pak Anies dan Sandi jadi gubernur, maka takdirnya dijadikan. Perkara jadi amal atau tidak, nah itu amal kita. Makanya kepada Mas Anies dan Sandi, ya sing tobat ya, jangan syukuran, kan belum kerjanya ya, harusnya taubatan, harusnya nyungsep, ampun ya Allah, ampun. Setuju? Makanya saudara jangan pengen jadi gubernur, jangan pengen jadi presiden. Tahu kenapa? Gak akan ada yang milih ya. Benar saja itu. Seperti sekarang ya, hakim akan memutuskan. Kalau kita sibuk mikirkan hakim, sampai lebih sedikit daripada ingat al-hakam, Allah yang maha memutuskan, udah jelek tuh iman kita. Makanya saya suka cemas lihat aksi-aksi begini teh. Ini teh pada ingat ke Allah atau enggak? Mungkin hanya mulut Allahu Akbar, tapi hatinya mah enggak. Itu bahaya, benar? Walaupun lumayan lah ya, daripada enggak takbir sama sekali. Nah, makanya saya senang dengan doa-doa yang dipanjatkan tadi, karena Allah yang membulak-balik hati. Hakim itu ciptaan Allah, hakim itu dalam genggaman Allah. Kalau didoakan dan Allah takdirkan hatinya takut ke Allah, dan apa yang Allah mau insya Allah kejadian ya. Makanya saya setuju juga, tidak usah rame-rame ke sana, nanti disangkanya kita apa, menekan. Padahal bagi kita mah ibadah gini-gini ya. Udahlah, nggak usah keluar. Nanti banyak terprovokasi. Di sana juga sudah sedia poster-poster yang dibuat oleh kelompok tertentu untuk mendiskreditkan kita. Contohnya ya, ada poster bukan buatan kita, ganyang Cina, apalagi katanya, lah Cina itu kan ciptaan Allah, benar? Nggak pesan jadi Cina. Lah kalau saya adiknya Ahok, ya jadi juga ya. Jadi enggak ada, karena yang kita lakukan tidak ada kaitan dengan etnis, tidak ada kaitan dengan agama, tidak ada kaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika, tidak ada kaitan dengan intoleran. Masalah kita kan cuma dua. Satu, kita merasa ada orang yang menista agama, dan yang kedua, kita berharap ditegakkan keadilan. Ya cuma itu, nggak bisa macam-macam. Makanya teriak saudara juga, nggak usah macam-macam. Dua macam aja itu ya. Dua. Jadi saudara nanti minta ke Allah ya. Yang penting dari aktivitas kita ini, iman kita nambah. Untuk yang kedua, wa'amilus sholihat. Dari aktivitas kita ini harus jadi amal soleh. Amal soleh itu syaratnya dua, hatinya ikhlas, caranya benar. Ini dakwah kesana sini lebih banyak selfie-nya daripada benernya. Enak aja makan permen, buang sampah, zolim. Orang yang buang sampah sembarangan itu zolim. Menyimpan sampah tidak pada tempatnya, zolim. Gimana kalau sampah itu nimpa kepala semut, lalu semutnya meninggal, padahal itu anak putra mahkota kerajaan semut. Nabi Sulaiman aja serius hadirin. Emang semut sesuatu yang remeh? Tidak, mereka lebih hebat aslinya daripada kita. Tuh, awas. Aksi seperti ini meninggalkan sampah bukan ngebela Islam, mempermalukan Islam. Jadi menuntut gitu. Setuju. Ini serius hadirin.
TSP, ikuti. Tahan dari buang sampah sembarangan. Simpan sampah pada tempatnya. Pungut sampah adalah sedekah. Itu adil. Tegakkan keadilan. Tegakkan keadilan. Dia buang puntung rokok sembarangan, zolim dia. Nuntut orang lain adil, dia lagi ngumpul gini, kentut sendirian. Ya kalau nggak kuat sih nggak apa-apa ya kita malah. Tapi dia benar-benar menzolimi yang lain. Parkir motor sembarangan, enak nutupin jalan orang. Ini mana Islam? Bukan begitu. Kita ini harus jadi amal. Syaratnya amal dua apa? Ikhlas dan benar. Udah tahu ilmu ikhlas belum? Kan yang tukang selfie itu belum tentu ya. Kami sedang berjuang. Allah. Berjuangnya udah potretnya banyak. Bukan tidak boleh selfie. Aku yang selfie langsung dihapus. Boleh lah niat dakwah. Dengerin, ini ilmu ikhlas. Ikhlas tuh kalau di pepohonan mah seperti akar. Dia membuat pohon tumbuh, rindang berbuah, tapi dia tidak menonjolkan diri. Kenapa? Kalau di tubuh seperti jantung, berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah menonjolkan diri. Yang suka menonjolkan diri adalah ambeien, makanya dioperasi. Gak penting semua kelihatan hebat, benar? Yang penting diterima oleh Allah. Walaupun gak dipotret sama sekali ikut aksi ini, walaupun gak ada yang tahu, gak apa-apa. Allah Maha melihat. Kalau di segi alam seperti matahari, hanya memberi. Aduh, ampun. Tidak boleh ngomong sakit, kelihatan demam juga hadirin. Baru berjuang segini aja cengeng. Tapi di mana tadi? Ini ilmu ikhlas. Ada orang, tidak ada orang. Allah ada tidak? Jawab, Allah ada tidak? Orang tahu, orang tidak tahu. Allah tahu tidak? Orang lihat, orang tidak lihat. Allah lihat tidak? Apakah semua perbuatan kita disaksikan oleh Allah? Jawab. Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Apakah ada yang kelupaan Allah membalas? Jawab. Apakah ada yang kelewat? Apakah ada yang ketukar? Apakah ada yang bisa menghalangi? Apakah ada yang bisa menolak? Al-jazaa'ul ihsan illa ihsan. Udah, pokoknya mah aja dengan Allah. Gak pusing dengan penilaian orang. Nikmat bagi orang-orang yang berjuangnya ikhlas. Makanya pastikan rekan-rekan jangan lebay berjuang kayak gini, gak ada apa-apanya ya dibanding dengan di Palestina, di Suriah, negara-negara lain. Jangan merasa jadi pahlawan, jangan merasa hebat, karena yang mati terbunuh di jalan Allah saja kalau nggak punya ikhlas gagal masuk surganya. Hafiz Quran saja kalau nggak ikhlas gagal jadi ahli surga. Apalagi kita yang berjuang kecil-kecilan dan banyak makannya ini, kita akan lebih banyak bekalnya daripada berjuangnya. Terima kasih yang ngasih korma ya Pak. Oh, minum dulu ya. Apa? Dari dia minum. Ya, alhamdulillah nggak kedengaran ya. Maaf. Yang ketiga, dengerin. Tadi apa? Pertama, amanu wa amilus sholihat. Jadi harus jadi amal soleh nih. Makanya cara-cara kita harus benar. Ini yang ketiga, tawassaw bil haq. Kita harus jadikan kejadian ini jadi ladang dakwah. Jadi ada yang lebih penting daripada terpilihnya gubernur atau tidak, keputusan hakim. Orang bisa melihat indahnya Islam ketika tersakiti, lalu menyikapi dengan cara-cara terhormat, walaupun jumlahnya luar biasa,
tidak mengganggu dan merugikan siapa-siapa. Ini harus kita sadari bahwa kita ini sedang dakwah. Perkara apa yang diputuskan hakim itu urusan hakim dengan Allah, tapi perkara semua sadar kita sedang berdakwah, itulah keuntungan bagi kita. Setuju? Coba kira-kira pernahkah membayangkan Rasulullah mencaci maki? Jawab hadirin, jangan bikin jengkel. Pernahkah melihat Rasulullah mencaci maki orang? Pernahkah melihat, mendengar Rasulullah mengutuk-ngutuk orang? Pernahkah mengetahui ilmu Rasulullah mencibir orang? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tauladan kita. Kalau kita akan aksi, tiru akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar? Jangan sampai kita meniru perjuangan Rasul, tapi tidak dengan keteladanan akhlak Rasul, pasti tidak indah. Setuju kan hadirin? Setuju. Maka kalau saudara mau teriak, selalu membayangkan. Saya diajarin guru saya begitu, Pak. Kalau mau teriak, bayangkan Rasul teriaknya bagaimana. Jangan sampai kita berteriak, yang teriakan kita tidak dicontohkan oleh Nabi. Mengutuk, mencela, memaki-maki, mencemooh, mencibir. Di mana keindahan Islam? Kalau orang berbuat jelek, lalu kita berbuat jelek, orang menghina, kemudian kita hina, orang mencela, kemudian kita cela, orang membuli, kemudian kita bully. Apa bedanya? Mau ngapain kita baca Quran? Mau apa kita sholawat kepada Rasul? Kalau kelakuan kita hanya bisa niru keburukan orang. Halo? Nah, gitu. Itu yang berdiri, jangan zolim ke yang di belakangnya, Om. Nah, ini yang enak berdiri di belakang tiang, sip. Ayo, Om, duduk. Bukan yang ini, Pak. Om berdiri juga boleh. Nah, itu nggak sadar-sadar. Tarik aja celananya pasti duduk. Maaf ya, setuju tidak nih hadirin? Harusnya umat yang banyak, nih dengerin teman-teman, umat yang banyak wajahnya senyum, 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Dari semua itu ternyata viral. Bagaimana yang mau ke katedral, yang mau nikah, dipotret, diamankan oleh para askar, dan itu sesuatu yang indah, benar? Lihat bagaimana jamaah menyiapkan air minum untuk polisi, bagaimana polisi membantu menyiramkan air wudhu. Ternyata itu yang indah daripada lagi melotot kayak gini, benar? Bahwa penggebuk kayak gitu. Kita sadar aksi kita itu lebih besar daripada mencari keputusan makhluk, adalah ini dakwah. Tawassaw bil haq. Sepakat? Harus sadar, kalau enggak kita enggak untung. Dunia menyoroti kita. Kini kesempatan emas, dunia bisa melihat bagaimana mayoritas umat Islam tersakiti, tetapi bersikap tetap bijak, walaupun jumlah banyak, tetap santun, tetap di jalur hukum. Ini yang harus kita jaga. Ini lebih bermakna daripada sekedar keputusan hakim. Sepakatkah hadirin sekalian? Kawan-kawan, jangan hanya aksi ini aja yang jadi dakwah. Pulang ke rumah tuh kadang-kadang soleh semua. Tenang. Assalamualaikum Ibu. Kenapa kamu jadi beda? Aksi bagi kami adalah memperbaiki diri kami. Apa artinya kami ingin orang lain menegakkan keadilan kalau saya tidak adil? Saya di rumah akan beres-beres, tapi sebelum saya beres-beres, mohon diberi contoh oleh Ibu.
Maka tidak nih, saya membayangkan nih jutaan orang punya niat dakwah semua. Dan dakwah itu bukan ngomong begini. Dakwah itu sama perkataan, hati dan perbuatan. Itu inti dakwah dalam kebenaran. Kalau ngomong bagus, hati nggak bagus, kelakuan nggak bagus, dia penyebar fitnah, bukan dakwah. Ngomong mah gampang, yang tidak gampang itu sama mulut, hati, sikap. Syarat pertama dakwah itu menyelaraskan 3 itu. Siap semuanya? Ini teh menuntut keadilan. Halo? Saudara-saudara kesini menuntut keadilan. Tahu inti adil apa? Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Makanya mulai sekarang jamaah yang adil, sepatu rapi, sholat rapi. Yang masih merokok di sini, cobalah paru-paru itu jangan diisi oleh racun kalau bisa ya. Saya mah tidak mau usir, jangan ngomong gitu itu ada ustadz yang lagi merokok. Ingat, sesama biskota dilarang saling mendahului. Saya mah tidak mau cerita ustadz. Siapa panutan kita? Rasulullah SAW. Kebayang tidak Rasul merokok? Jawab hadirin. Saya mau dakwah, tidak kan? Tidak kebayang ketinggian kalau Rasulullah dibayangkan merokok, ya nggak enak hati kita. Para sahabat, apakah kebayang di Masjid Nabawi ada asbak gitu ya? Para sahabat bagaimana? Jawab. Bayang tidak? Tidak. Terus siapa saudara? Lihat rokok melek dia. Jadi saya tahu ya. Nggak kuat ngebayangin para sahabat. Bayangkan para ulama besar, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hanafi, Imam Hanbal. Apakah terbayang oleh kita suka pada merokok? Ya udah tuh, kalau yang anutan-anutan gitu berhenti aja semuanya ya. Sepakat? Jangan suka menghina perokok, karena mereka tuh ingin berhenti tapi susah. Jadi kita doakan sing pahit, itu lebih bermakna daripada mengejek ya. Jadi jangan suka mengeluarkan kata-kata yang menghina, membantu. Nah, saya diajarin guru saya satu ilmu, mau tahu nggak? Kata guru saya gini, kalau nanti diuji oleh Allah, ditakdirkan jadi mubalik, jadi ustadz atau dianggap ulama, ingat posisi kita itu tidak boleh merasa lebih dari umat, maksimal sama, tapi yang benar adalah di bawah. Karena tugas pendakwah itu adalah berkhidmat kepada Allah, menghamba kepada umat, berkhidmat di bawah posisi kita. Kepada yang belum tahu kita bantu supaya tahu, bukan menganggap bodoh. Yang tidak tahu itu amanah bagi kita. Yang lupa bantu supaya ingat, bukan dimaki. Yang tergelincir bantu supaya tidak tergelincir. Yang terjerumus bantu supaya dia bisa bangkit kembali. Pendakwah itu seperti orang yang anaknya diculik. Kalau anak diculik, mau dikejar tidak, dibebaskan tidak? Jawab hadirin. Saya lagi nahan sabar ya. Nahan batuk. Kalau anak diculik, habis-habisan kita nolong anak ya. Benar? Kalau istri diculik, habis-habisan kita ngebebaskan istri. Nah, orang yang tergelincir itu sedang diculik oleh tipu daya setan. Tugas kita membantu orang bisa kembali selamat. Kita bisa begini, kita bisa ngumpul di sini bukan karena udah soleh. Kita ngumpul di sini tuh taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak nolong kita, mungkin kita lagi berbuat maksiat pada saat ini. Mungkin kita tidak jumatan, mungkin kita yang sedang berzina, na'udzubillah, mungkin sedang ngerampok. Hanya taufik Allah, hidayah Allah kita bisa begini. Makanya jangan sombong. Kita hutang
kepada saudara kita yang pangrok, yang bumrok, nakrok, yang rambutnya itu, dia tuh ingin bahagia, ingin mulia, tapi belum tahu jalan. Harusnya yang kopiah putih merangkul mereka, benar? Yang non Islam itu mereka batuk dulu. Ini penting, saya penting ini. Ini yang selalu saya unek-unek ini pengen disampaikan. Udah dengar enggak yang bule di sweeping itu? Udah dengar belum? Ya, kalau udah kalau belum harus pukul. Ada bule di sweeping, ini cuma cerita aja. Pas udah di sweeping, si bule nanya, why you sweeping me? Benar gitu bahasa Inggrisnya gitu. Maksudnya, mengapa engkau men-sweeping saya? Kata yang men-sweeping, because you are bule. Kata orang bule, what's wrong man? Apa yang salah? I am bule. It's not, ini bukan pilihan saya. I am bule because brojo bule. It's not my choice. But you are American, katanya, karena kamu orang Amerika. What's wrong? Apa yang salah? Saya tidak pesan lahir di Amerika. Ini bukan keinginan saya. Saya jadi bule dan saya jadi orang Amerika. Ayo, apa lagi? But you are non-Muslim. Yes, I am non-Muslim. I don't understand about Islam. Saya tidak ngerti Islam. Ibu bapak saya bukan Islam. Kampung saya tidak ada Islam. Yang saya dengar Islam itu dari media, katanya kekerasan, kekasaran, dibuatnya galak. Nah, saudara Islam bukannya nolong saya, bukannya ngajarin saya, bukannya menuntun saya. Mengapa saudara malah men-sweeping saya? Saya tuntut saudara di akhirat nanti. Waduh, ngeper tuh yang men-sweeping. Ternyata bule marifat ini. Serius banget. Kita ini rahmatan lil alamin loh. Benar? Coba saya nanya, pernahkah saudara mendoakan Pak Ahok dapat hidayah? Kan jangan. Coba sih khusus, ya Allah, Pak Ahok itu ciptaanmu, milikmu, dalam kekuasaanmu. Engkaulah satu-satunya yang kuasa memberi hidayah. Berikan hidayah ya Allah, sehingga bisa mengenalmu, bisa tahu indahnya Islam, bisa hidup istiqomah dalam Islam. Mungkin itu lebih menolong, ya. Walaupun mau, dan dia juga nggak sholat lagi. Doakan. Halo? Oh, kita rahmatan lil alamin. Dulu Islam cuma sendirian, hadirin. Rasulullah itu cuma satu Islamnya, selebihnya non Islam. Tapi sikap dakwah beliau lah yang penuh kasih sayang, yang bisa membuat orang lain melihat indahnya Islam. Terakhir, tawa sabr. Apa itu sabar? Sabar itu menahan diri. Sabar itu mengendalikan diri. Siapakah yang paling beruntung dari aksi kita? Adalah orang yang paling mampu menahan diri, paling mampu mengendalikan diri. Kalau kita tidak berhasil mengendalikan diri, kita rugi. Kita akan merugikan diri dan merugikan orang lain. Makanya kalau kawan-kawan ya, walaupun hati terluka, tetap kendalikan diri, kendalikan ucapan-ucapan kita, kendalikan itu raut muka kita ya. Jangan horor. Rasul senyum atau ganas? Jawab hadirin. Rasulullah senyum atau merongos? Tiap orang lihat wajah Rasulullah lagi senyum. Ini kita punya wajah semuanya. Ayo dong, dakwah pakai senyuman, betul? Ufsus salam, tebarkan salam. Salam itu beda dengan yang lain-lain. Selamat pagi. Siapa yang diselamatin? Pagi, makanya habis selamat pagi, jebur ke selokan. Salam olahraga, ini makin gak jelas. Good morning, morning yang diikutin. Nah, tapi Islam
Assalamualaikum, semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Yang tadinya mau digigit anjing, nggak jadi. Yang tadinya mau ketabrak angkot, nggak jadi. Yang tadinya mau kecurian, nggak jadi. Berkah dari doa salam kita. Benar? Ini Islam. Warahmatullahi, semoga Allah mencurahkan kasih sayang. Yang tadinya rumah tangganya bertengkar, kita ucapkan salam akur. Yang tadinya anaknya nakal, kita ucapkan salam soleh. Yang tadinya pangrok mau ke diskotik, malah itikaf, ucapan salam. Oh ada kan di sini, ya kan? Yang mana? Yang ketiga, wa barokatuh. Berkah itu membuat orang dekat dengan Allah. Makanya hadirin, ayo, aksi ini bukan semata-mata pengadilan. Rugi terlalu kecil, benar? Aksi kita adalah meningkatkan iman kita, meningkatkan akhlak dan amal soleh kita, amal ibadah kita. Aksi kita adalah dakwah, memperbaiki diri, memperbaiki orang lain. Dan aksi kita ini adalah kemampuan mengendalikan diri kita, menahan diri, sehingga yang kita lakukan hanya yang Allah sukai. Masya Allah. Demikian Pak, Bu, cukup ya. Bagaimana, ampun hadirin. Terima kasih ya. Saya memang dari Bandung sengaja ngejar ke sini, tapi Allah Maha menolong Pak. 9:30 dari Bandung sampai di sini pas menjelang azan tadi ya. Gimana caranya? Padahal macet biasa 4 jam, 5 jam, hanya 2,5 jam. Jadi Allah ngebulak-balik hati. Saya mau tahu, buat saya kasih tahu rahasianya kan? Nah, wiridnya adalah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika asla wa aslih li sya'ni kullah wa la taqilni ila nafsi tarfata ain. Udah itu tambah doa Nabi Yunus. Doa Ashabul Kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Boleh satu lagi doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Masuk aja ke dalam mobil, wah bismillah ya Allah, set masuk ke sini karena mobilnya mobil polisi, itulah sirinonya mati ada, jadi kayak macan ompong. Alhamdulillah, karena kalau pakai sirine suka malu. Saya kalau dikawal malu, makanya masuk mobil aja polisi ya, kali bisa ketahanan. Insya Allah tepat pada waktunya. Oh iya, melihat polisi, aparat atau siapapun, kalau ada sedikit perbedaan pendapat itu bukan musuh, ya, nggak boleh kayak gitu. Ya, itu saudara kita. Saudara jangan sebel sama aparat, saya anak tentara nih gini-gini ya. Bapak saya ngedidik benar, makanya anak bisa begini, betul? Jangan ya. Nah, makanya lihat polisi, lihat aparat, jangan melakukan sesuatu yang tidak baik. Kalaupun ada beberapa pernyataan dari beberapa pihak yang kurang pas dengan kita, tidak identik, kita harus bermusuhan. Kata kuncinya jangan suka nambah musuh dalam hidupnya, tambah saudara lebih indah. Benar? Buktinya saya bisa tepat waktu juga syariatnya lewat bantuan polisi, Kapolres dan timnya yang membuat kami bisa kesini dengan tepat waktu. Izin Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, Engkaulah yang menakdirkan kami berkumpul di sini. Engkau tahu kami hanyalah hamba-Mu yang tidak punya apa-apa. Kami hanya hamba-Mu yang lemah. Kami hanyalah hamba-Mu yang berlumur dosa, bergelimang maksiat. Tapi kami yakin akan janji dan jaminan-Mu ya Allah. Jadikan majlis ini majlis yang Engkau ridhoi, majlis penuh ampunan-Mu ya Allah. Tuhan yang Maha Pengampun, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani, ampuni sekelam apapun masa lalu kami.
Ya Allah, jangan biarkan bencana demi bencana menimpa, diundang oleh dosa dan maksiat kami. Ampuni kami ya Allah. Ya Rabb, ampuni dosa yang tidak sengaja, ampuni dosa yang sengaja ya Allah. Ampuni maksiat yang berulang-ulang padahal kami tahu itu dosa. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Arhamar Rahimin, duhai Allah, Engkau Maha tahu segala urusan kami. Engkau lah yang menggenggam siapapun di antara makhluk-makhluk yang Kau ciptakan. Ya Rabb, karuniakan kepada kami keadilan ya Allah, agar kemaksiatan tidak berulang-ulang ya Allah. Engkau lah yang menggenggam majelis hakim seluruhnya dalam kekuasaan-Mu dengan sempurna. Berikan hidayah taufik-Mu ya Allah, agar takut padamu, agar bisa memutuskan seadil-adilnya. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari segala niat buruk, dari segala perbuatan buruk. Berikan kepada kami kemampuan untuk berbaik sangka padamu ya Allah, menerima apapun takdir-Mu, dan bimbing agar kami bisa menyempurnakan ikhtiar di jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu, wa'asa takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, padahal baik menurut Allah bagimu. Maka bijaklah kalau nanti mendengar keputusan, tetaplah kendalikan diri dengan baik, tetaplah 4 tadi: kekuatan iman, amal soleh, dakwah, dan kesabaran. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru-guru kami tercinta, Ustaz, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.